Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita begitu banyak hidayah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dalam kehidupan ini bersinggungan dengan yang namanya jiwa dan harta. Dalam menempuh hidup ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya harta. Mungkin kita penasaran dengan judulnya tentang puncak kezaliman. Puncak kezaliman seseorang itu akan tampak jelas dan akan menjadi semakin luar biasa mengerikan ketika mereka bersinggungan dengan harta. Karena manusia di situ sering dan banyak lupa siapa kodrat dirinya sebenarnya. Sering manusia itu mulai merasa bangga diri ketika mereka mendapatkan banyak harta. Makanya seharusnya kita bagaimana dengan harta? Karena kalau kita salah dalam mensikapi sebuah harta, maka kita juga akan salah dalam mensikapi kehidupan ini, baik dengan sesama manusia ataupun dengan diri kita sendiri. Ada 8 poin besar yang akan kita bahas insya Allah. Kalau nggak selesai hari ini, kita akan sambung besok. Antum ingat baik-baik 8 poin ini dan masukin ke dalam diri kita dengan baik. Kalau kita paham 8 poin ini, kita nggak akan pernah bingung tentang bagaimana ketika kita bersinggungan dengan harta. Ya. Hal yang pertama ya ikhwah adalah harta itu secara datnya, pahamnya, tercela nggak? Harta itu secara datnya tercela nggak? Enggak. Harta itu secara datnya nggak tercela, nggak terpuji. Jadi biasa-biasa aja. Orang bersinggungan dengan hartanya langsung nggak masalah. Yang masalah efek dari dia bersinggungannya. Hartanya nggak salah, yang salah sikap orangnya. Paham di sini? Makanya kadang-kadang kita kan suka menyalahkan apa? Hartanya. Oh ini harta. Yang salah sikap kita dalam mengambil harta itu. Kalau ngambilnya nggak halal, jadi buruk. Tapi hartanya sendiri apa? Secara zatnya nggak bermasalah. Karena Rasulullah tidak pernah berlindung dari zat hartanya, tapi berlindung dari efek memanfaatkan hartanya. Jelas. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam doanya Rasulullah mengatakan, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal maghram wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa fitnatil qabr wa adabin nar wa fitnatin nar wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Kemudian apa? Wal haram, pikun. Dan juga apa? Wal maghrami wal ma'tham. Maghram itu terlilit hutang. Dan juga ma'tham, ya, terhindar dari kesalahan, dosa. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil wa fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan fitnah neraka. Dan juga adab kubur dan fitnah kubur. Dan keburukan fitnah kaya dan keburukan fitnah miskin. Jadi yang disinggung apa di sini? Muamalah efeknya. Karena orang bersinggungan dengan harta mengeluarkan 2 jenis manusia, betul nggak? Ada yang kaya, ada yang miskin.
Ini yang muncul fitnahnya. Jelas? Paham di sini? Karena apa? Karena kekayaan itu ada fitnahnya, dan miskin juga ada fitnahnya. Kadang-kadang orang mengatakan, wah hati-hati banyak harta itu kita bisa terfitnah. Orang nggak punya harta juga terfitnah. Iya apa enggak? Iya, kata Rasulullah apa? Kadal faqr ayakun al kufur. Hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Terfitnah enggak dia? Terfitnah. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa yang kena fitnah itu cuma orang kaya aja. Berapa banyak orang-orang yang miskin, ya, mereka berubah jadi susah ibadah karena kemiskinannya juga. Jadi kadang-kadang kita memposisikan diri seakan-akan kita aman dari fitnah. Kalau kemudian kita dalam posisi nggak banyak harta, enggak. Cuman memang ada yang lebih besar fitnahnya, satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, ujian itu bukan hanya pada kemiskinan. Kekayaan itu juga ada ujiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah katakan apa? Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Ahli tafsir mengatakan ujian berupa keburukan diantaranya ujian kemiskinan. Itu disebut dengan ujian keburukan. Diantaranya, karena ada lagi ujian, ya, sakit, ya, ujian, ya, berupa kena musibah. Itu juga ujian bicara keburukan. Ujian kebaikan diantaranya ujian kaya. Kaya itu juga ujian. Ya, diantaranya juga ujian sehat. Sehat itu juga ujian. Makanya orang kalau sehat kemudian ngerasa dirinya nggak dikasih rizki sama Allah gara-gara sehatnya, masalah bukan? Masalah. Karena itu ujian juga. Badan kita lengkap, ujian bukan? Ujian. Badan kita ada yang kurang, ada yang hilang, ujian bukan? Ujian. Jadi hidup ini semua ujian, ya kawan. Ya, makanya kita harus pandai-pandai bersikap dalam perkara ujian. Saya sudah pernah bahas tentang bagaimana ketika ujian itu terjadi. Makanya kemudian Umar bin Khattab itu nggak peduli mau dirinya kaya, mau dirinya miskin, nggak peduli. Ada sebuah perkataan yang dahsyat dari Umar bin Khattab. Renungi perkataan ini. Dikatakan li ghina wal faqr madidan. Ya, la ubali ayyuhuma rakabtu. Kekayaan dan kemiskinan itu kayak ibarat tunggangan. Kita mau nunggang yang mana, sama-sama tunggangannya. Dan aku gak peduli yang mana yang aku naiki. Ya, kaya miskin bicara kayak tunggangan. Kuda macam-macam enggak? Macam-macam. Judulnya semuanya apa? Tunggangan semua. Betul kan? Ya, binatang yang jadi tunggangan. Kemudian dikatakan wal faqr wal ghina ibtila minallahi ta'ala li ibadihi. Yang kita harus paham adalah kaya miskin merupakan ujian dari Allah bagi hambanya. Maka engkau, siapapun kita sekarang, lagi diuji sama harta kita. Ada enggak orang miskin sombong? Ada banyak. Bukan cuma orang kaya yang bisa sombong, miskin yang sombong juga banyak. Karena semua punya efek dan, ya, menjadi ujian masing-masing. Dari sini ya ikhwah, banyak manusia yang salah tangkap. Dikira kalau sudah rizkinya, nasibnya berubah menjadi dapat banyak rizki, semakin punya anak hartanya semakin banyak, semakin akhirnya apa? Dirinya semakin sukses. Ini sekarang Allah baru perhatian sama saya. Kalau manusia model sikapnya kayak gini, Allah sudah peringatin jauh-jauh. Di dalam surat Al-Fajr 15-16. Mereka bakal jadi orang yang mengerikan. Kenapa?
kelak ketika berubah kondisi dan nasibnya, mereka jadi pengingkar yang berat. Bahkan mereka bisa menghina Allah secara terang-terangan. Kapan? Ketika nasibnya berubah. Padahal dua-duanya ujian. Sebagaimana Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ayat ini sering lewat sama kita, tapi perhatikan baik-baik secara detailnya. Ya. Dikatakan adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memuliakan dirinya dan diberikan kesenangan. Yang paling disenangi sama orang apa? Kalau dapat duit banyak, betul nggak? Mulai mengatakan, ya Allah, anak ini diperhatiin sama Allah. Allah ini sekarang lagi perhatian sama anak. Dikasih keberuntungan. Ingat, orang-orang yang diadab sama Allah di setiap kaumnya para nabi rata-rata orang kaya yang duitnya berlebih, bukan orang miskin ya, rata-rata orang kaya. Kebayang antum, cek kisahnya, semuanya adalah para pembesar kaum yang hartanya luar biasa. Mereka didengerin perkataan gara-gara apa? Duitnya banyak. Ujung-ujungnya kemana? Kena adab. Antum bicara antum lagi beruntung, siapa bilang? Tapi begitu Allah lagi nguji manusia ini, Allah kasih hidayah kapan? Kapan kasih hidayah? Dan Allah jadikan dia diperhatikan sama Allah kapan? Kalau lagi diuji dengan kesusahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kesusahan, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka belajar di balik ujian dalam hidupnya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang pantas untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah katakan secara jelas, ya, apakah kamu mengira bahwa engkau bakal masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang yang terdahulu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Berarti kalau kita lagi ditaker rizkinya, Allah lagi perhatian sama kita. Tapi enggak. Begitu lagi ditaker rizkinya, Allah lagi nguji dia dengan kesusahan, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Berarti kita memang gak mau jadi orang-orang yang diperhatikan sama Allah. Maunya kita bisa menikmati hidup ini apa kata kita. Saya mau tanya, kalau hidup ini apa kata kita? Kebanyakan kita jadi orang baik atau jadi orang buruk? Egoisnya manusia kalau sudah bisa meraih apa yang dia mau, mulai di situ dia semena-mena. Tapi kalau dalam posisi dia susah, maka dia masih perhatian sama sekitarnya, mengatakan kita senasib, jangan takut, yuk kita saling bantu. Begitu kaya satu dengan yang lainnya, berapa banyak orang yang masih bersikap sama yang sama? Banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya ketemu teman, begitu kondisinya berubah, lihat yang satu masih di tempatnya, ngomong gak didengar. Tapi begitu ada orang yang sangat kaya masuk masjid, langsung yang minggirin, yang lainnya pada minggir semua. Ngapain ngasih tempat orang kaya mau duduk katanya? Betul nggak ini? Begitu ngomong semua pada nempelin telinganya, seakan-akan ada fatwa yang bakal keluar, paling nggak kecipratan kayaknya. Betul nggak?
Ini nggak dipungkiri. Yang miskin juga ketipu. Padahal kira-kira antum dibaikin nggak sama orang kaya itu? Kok perhatian banget? Enggak sama sekali. Tapi kenapa antum kasih tempat khusus seakan-akan dia adalah orang yang terhormat, padahal nggak pernah berbuat baik sama antum. Bahkan orang ini pelit. Karena kita ketipu sama yang dia punya. Seakan-akan kalau kita jadi kayak gitu, kita bakal bahagia menurut pikiran kita masing-masing. Antum silahkan tanya sama orang kaya. Pasti bahagia nggak? Mulai muncul masalahnya 1001. Berapa banyak orang kaya mau tidur pakai obat tidur dulu. Antum kira dia nggak kepikiran? Keluar kota kepikiran, kalau rumah saya dicolong gimana? Makanya CCTV-nya banyak. Betul nggak? Semakin banyak hartanya semakin ketakutan. Apakah ini disebut bahagia? Coba kalau antum, ya, rumah antum sederhana, pulang nggak bingung, ambil-ambilan apa yang di dalam tidak ada. Tenang pulang ke rumah orang tua tanpa memikirkan harta, nggak tersiksa. Karena memang orang kaya ketika nggak tawakal kepada Allah dan dia tidak sadar pemberinya adalah Allah, mereka akan selalu takut kehilangan. Makanya barometernya sadarnya manusia bahwa dirinya lagi beruntung kalau banyak hartanya. Allah katakan itu. Tapi begitu diukur hartanya sama Allah Subhanahu wa taala, padahal yang masuk surga itu yang bagaimana? Yang diuji sama Allah. Yang dapat hidayah yang bagaimana? Yang diuji sama Allah. Karena ketika ujian datang, Allah berikan bersamanya apa? Kemudahan. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Kemana nih ayat? Apa cuma numpang lewat? Kapan Allah kasih kemudahannya? Kapan? Yang datang ujian dulu atau kemudahan dulu? Ya sudah. Ya sudah. Allah kasih pertolongan berawal dari Allah berikan ujian dulu bagi hambanya. Karena ketika hambanya yang diuji kemudian kembali berharap sama Allah pertolongan, itulah yang disebut hamba yang jujur dan pantas buat ditolong. Tapi ketika hambanya dikasih ujian, mereka tambah jauh dan merasa bahwa yang bisa menyelesaikan ujian adalah dirinya dan gak butuh sama Allah, itu hamba yang palsu dan dusta. Dan ini manusia terlihat sikap aslinya ketika bersinggungan dengan apa? Harta. Harta. Ini sebenarnya dalam hidup. Makanya jangan heran kalau manusia berubah dengan harta, karena mereka nggak paham dan nggak kenal siapa dirinya dan bagaimana Allah sama dia. Kasihan mereka. Kasihan orang-orang yang ketipu. Padahal ketika dia mulai lupa sama Allah, nikmat gak manfaatin harta? Antum tahu gak? Coba dibuka. Saya sering sampaikan ini, tapi saya mau sampaikan dari sisi yang lain. Surat Al-Qasas ayat 78. Ya, 79, 80. Ada yang buka? Coba. Orang, saya mau tanya sebentar. Orang kalau sudah kaya, ya, dengan berbagai banyak hartanya, ketika mulai dia nggak bersyukur, cara mereka bahagia gimana? Padahal Allah kan cabut kebahagiaannya, betul nggak? Manusia kalau sudah nggak bersyukur, kalau nggak beriman sama Allah, Allah cabut kebahagiaannya. Karena yang bisa bahagia dan tenang itu cuma orang-orang yang beriman saja. Dan Allah sebutkan itu dalam surat 48 ayat 4 Al-Fatah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Begitu manusia sudah nggak bahagia dengan hartanya, maka mereka akan cari apa kata orang dengan hartanya. Mereka manfaatin hartanya supaya dilihat orang lain dan supaya orang berkomentar kagum, baru dia puas. Begitu nggak ada orang yang komentar dengan hartanya, maka hatinya jadi gersang. Kayak monster ya ikhwan. Kenapa? Cari apa kata orang. Makanya lihat ayatnya, coba dibaca. 7. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ayat setelahnya 79. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan
Berhenti. Antum tahu? Ya, ketika Qarun keluar dengan hartanya, buka tafsirnya. Qarun itu bukan keluar sama hartanya, keluar dengan kunci gudangnya, beserta semua pengawalnya dan orang-orang yang bantu dia. Supaya apa? Orang melihatnya enak jadi Qarun, puas dia. Kira-kira Qarun bahagia nggak hatinya? Enggak. Buat menciptakan kebahagiaan, dia buat kebahagiaan palsu. Yaitu apa? Cari apa kata orang. Makanya kenapa banyak manusia yang riya? Karena hati ini begitu dikomentari sama orang dengan komentar yang indah-indah, hatinya jadi apa? Jadi ngerasa bahwa dirinya berusaha dan mendapatkan semua ini karena dia bisa dan dia adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang nggak punya agama mengatakan apa? Siapa dulu orangnya? Padahal kalau ditanya bahagia nggak dia? Nggak. Buat cari kebahagiaan mereka akan cari apa kata komentar orang. Makanya dia berusaha untuk menampakkan hartanya, nggak disembunyiin. Supaya semakin orang komentar tentang hidupnya yang wah, semakin dia puas. Sampai rumah sumpek lagi, keluar lagi cari apa kata orang. Ini hidup orang yang kemudian mereka hampa hatinya. Ngeri ya ikhwah. Antum kira hidupnya tenang di rumah, gak bisa tidur mereka aslinya. Tapi disembunyiin dengan mengatakan, oh, makanya Qarun mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat karena saya ini pinter. Saya dapat karena saya punya ilmu. Maka orang mengatakan enak ya. Wah. Dan ketika makanya para ulama mengatakan kadang-kadang kalian memperlakukan orang kaya kayak Qarun diperlakukan sama kaumnya, persis blok. Begitu Qarun keluar, kaumnya itu makanya berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika ada mobil mewah lewat apa? Semua orang melek. Dari pertama muncul sampai terakhir hilang. Waduh. Secara tidak langsung aku mengatakan enak jadi fulan yang di dalamnya. Secara garis besar ya ikhwah, pegang dua hal ini. Ya, ketika kita singgungan dengan harta, kalau kita sekedar jadi penonton, kita akan mengatakan enak. Begitu kita jadi pelaku, kita akan mengatakan tidak enak. Betul enggak? Orang-orang yang di puncak kekayaannya, jamin bahagia enggak? Makanya kalau dalam perkara harta, antum selama jadi penonton, antum akan komentar enak terus. Penonton soalnya, ya, penonton sama pelaku kalau di tribun sepak bola itu lebih dahsyat siapanya? Penontonnya. Masa tinggal tendang aja masa nggak bisa? Pelakunya belum tentu dia merasakan hal yang sama. Begitu dia jadi pelaku dia juga bingung di lapangan. Sama. Tapi begitu antum bicara masalah agama, kalau selama antum jadi penonton, antum akan melihat semua perkara agama berat. Karena jadi penonton. Ya apa enggak? Begitu ngelihat orang sholat 5 waktu di masjid, fulan kerjaannya apa? Jangan-jangan pensiunan. Betul enggak? Kok enggak bosan tak? Apa enggak punya kerjaan dia? Tapi begitu kita jadi pelaku, betapa banyak kita kepingin ngulangin qiyamul lail setiap saat karena kita ngerasain nikmatnya. Sebelumnya mau qiyamul lail kayak orang ditarik, kayak orang suruh kerja rodi. Tapi begitu merasakan, ternyata enak ya. Kapan ya bisa ketemu lagi suasana kayak gini? Karena di saat itu kita jadi pelaku, paham? Jadi kalau bicara agama, maka jadilah pelaku, jangan pernah jadi penonton. Dan katakanlah apa rasanya. Begitu bicara masalah dunia, ya, engkau akan merasakan bahagia kalau sekedar jadi penonton. Begitu jadi pelaku, gak akan pernah, belum tentu engkau bahagia. Karena engkau ketika memanfaatkan hartamu di jalan Allah, baru Allah kasih kebahagiaan. Kalau enggak bahagia. Tapi begitu kita jadi pelaku dalam agama, maka semua akan mendatangkan kebahagiaan. Selama jadi pelaku, jangan jadi penonton.
Kalau antum jadi komentator, tetap jawabannya apa? Kayaknya berat. Karena masih jadi penonton. Paham masalah ini? Ya. Ini pelajaran besar. Kemudian yang kedua, Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kalau dia tanya, bicara kaya miskin, mana yang lebih utama? Orang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Mulai bingung. Kalau nanti ngomong kaya bersyukur, kalau nanti lupa gimana? Miskin ya nggak enak. Nah, mana yang lebih utama? Kaya. Ada yang ngomong kaya bersyukur, ada yang miskin bersabar. Jawabannya semua salah. Yang lebih utama adalah yang paling bertakwa. Ini yang suka dilupain kan. Karena Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak katakan bersyukur bersabar, tapi yang bertakwa. Karena bertakwa, orang kalau di mana saja bisa nempetin dirinya. Dia bisa jadi bersyukur dan juga bersabar di satu waktu yang sama. Kita kadang-kadang suka lupa. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang takwa. Ini kita harus paham. Karena fokusnya kita syukur, sabar, takwanya kemana? Kita kalau sudah jadi bertakwa, pandai bersyukur dan pandai bersabar. Makanya, tapi kalau bicara ujian dan kenikmatan, ya, bicara nih, mana yang lebih utama? Ya, orang yang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Lebih utama. Nah, kepengennya Ustaz kaya bersyukur. Ya, kaya bersyukur dulu, kemudian baru miskin bersabar. Ngimpi. Ingat baik-baik, rute hidup. Jangan salah rute. Kita selalu ngelihatnya yang enak. Kenapa? Karena manusia ini paling senang ngelihat hasil, nggak pernah kepingin lihat proses. Betul apa enggak? Ya ikhwah, kita nggak bakal dapat hasil sebelum kita melewati proses. Antum harus tahu rute prosesnya dulu, baru paham hasilnya bagaimana. Makanya antum lebih senang lihat orang yang kaya sudah jadi, karena senang lihat hasilnya. Tapi kalau diceritain prosesnya, sudah jangan cerita. Ini manusia nih. Imam Syafi'i pernah ditanya, ya, saya juga pernah singgung, dikatakan ya Aba Abdillah, ayyuhuma afdal. Imam Syafi'i julukannya adalah Abu Abdillah. Mana yang lebih utama? Rajulun yumakkinullah fayashkurullah azza wa jalla, au yubtala bisyarri fayasbir. Seorang yang dimuliakan sama Allah kemudian bersyukur, atau seseorang yang diuji kemudian bersabar, diuji dengan keburukan. Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakkin hatta yubtala. Gak mungkin Allah memuliakan hambanya sebelum diuji. Jadi yang datang susah dulu atau kemuliaan dulu? Susah. Para nabi itu hidupnya selalu histori di awalnya cobaan. Baru histori di akhirnya adalah kemuliaan dan kenikmatan. Kadang-kadang kita belajar sirahnya dari mana? Dari belakang. Nggak mau belajar sirah dari depan. Kenapa? Dari belakang. Oh, Rasulullah SAW, ya, dengan hartanya bagi-bagi. Rasulullah SAW menjadi khalifah dengan banyak sahabatnya yang nurut. Nggak pernah ceritanya, ya, jarang kita buka yang susah-susah. Dibuka langsung yang belakang, tinggal hasilnya toh. Makanya ceritanya enak-enak. Para nabi itu berawal dari hidupnya susah. Kalau antum nih bicara, oh enak Rasulullah. Begitu histori antum, lahir orang tua sudah meninggal bapak, tinggal ibunya, kemudian ternyata apa?
disusukan oleh orang pedalaman. Ibu susunya Rasulullah itu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 1, salah. Rasulullah itu disusui oleh 10 orang wanita lebih dari 10 wanita. Tapi banyak yang nggak sampai sempurna susunya. Saat. Memang yang terkenal yang panjang. Halimatus Sa'diyah itu yang paling panjang. Ya, bahkan di bawah didikannya. Dan ibunya milih Halimatus Sa'diyah bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena orang pedalam Halimatus Sa'diyah ini orang mana? Orang mana? Taif. Karena dulu orang pedalaman itu akhlaknya luar biasa, bahasanya luar biasa, udaranya masih bersih. Ibunya rela ngelepasin anaknya yang sangat disayang supaya terdidik dengan baik akhlak dan bahasanya. Kebayang nggak? Bukan tanpa alasan, karena saking sayangnya. Dan antum kalau dikasih histori yang seperti itu, antum langsung mikir apa? Broken home. Ya Allah, nggak pernah kumpul sama bapak ibu. Tapi setelah itu Rasulullah jadi orang yang paling bahagia, berawal dari ujian hidup. Maka kalau antum berharap kemuliaan dari Allah, begitu diuji nggak mau ngimpi antum mau dapat kebaikan, nggak mungkin. Sebagaimana apa? Fa innallaha ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Muhammadan salawatullahi alaihim ajmain. Karena sesungguhnya Allah menguji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, dan juga Muhammad salawatullahi alaihi majmain. Salawat Allah atas mereka semuanya. Falamma sabaru makannahum. Setelah mereka sabar baru dimuliakan. Setelah sabar, setelah dapat ujian, ya, berhasil melewatinya dengan minta sama Allah, baru dikasih kemuliaan. Ya, dan ingat, fala yadhunnu ahadan ayyukhallisa min alamil batah. Jangan pernah seorang mengira bakal lepas dari rasa sakitnya ujian. Selama judulnya masih hidup, rohnya masih di jasad, dia bakal ngerasain tidak enak hidup. Tapi caranya, ketika datang ujian, fahamilah Allah bakal kasih jalan keluar setelahnya 2 kali lipat. Baru antum bisa merasakan nikmatnya hidup. Makanya berapa banyak orang-orang setelah ujiannya lewat masih dipikirin ujiannya, dan dia dapat kemudahan hidup, ngeluh atau bersyukur. Masih mikirin musibahnya udah hilang. Dipikirin musibahnya, dia dapat kenikmatan. Orang lain melihatnya, subhanallah, enak ya, fulan dapat jalan keluar. Tapi begitu ketemu temannya, masih dilipat 8. Kenapa ya Allah? Kemarin saya dapat musibah gini. Padahal musibah kan udah selesai. Iya, tapi waktu itu saya dapat musibah. Kira-kira bersyukur atau enggak? Tetap hidup antum akan susah. Jadi orang yang mentalnya susah adalah mereka yang mental mikirin ujian terus. Ujian udah lewat masih dipikiri, maka antum akan jadi orang yang mentalnya susah. Bukan mental orang-orang yang bersyukur, tapi mental orang yang ngeluh tiap saat. Begitu ketemu teman habis sakit, harusnya kan senang, Allah kasih sehat, ini enggak. Dilemes-lemesin kadang-kadang. Kenapa? Saya habis sakit. Padahal sudah sehat. Tujuan antum ngomong sama orang apa? Biar antum orang mengatakan kasihan. Dapat apa kita? Kalau sudah dikasih tahu kasihan, memangnya nasib kita bakal berubah, jadi tambah kuat? Enggak bakal. Semakin manusia menunjukkan kelemahan dirinya, semakin dia menjatuhkan kehormatannya di hadapan manusia. Ini yang kadang-kadang kita suka nggak sadar. Allah kalau sudah ngasih jalan keluar, harusnya disyukuri, bukan kemudian tambah menampakkan dirinya susah. Disitulah mental kita jadi orang-orang yang selalu susah karena masalah dipikirin terus, padahal sudah lewat. Paham? Oke. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kenapa dan mulai kapan manusia jadi perhitungan?
jadi pelit? Kapan? Orang kalau sudah pelit, kapan dia jadi pelit? Pelit pangkal apa? Persis. Pelit pangkal kaya, salah. Pelit pangkal sengsara. Karena orang yang pelit, dia juga pelit sama dirinya sendiri. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang yang pelit itu nyiksa dirinya. Jangan salah, mau beli baju bagus, jangan, nanti uangnya kurang gimana? Buat dirinya aja pelit. Dia sebenarnya bukan cuma pelit sama orang, tapi sama dirinya juga. Karena dia bakal perhitungan yang buat dia pakai. Selama ini kayaknya masih bagus, padahal sudah bertahun-tahun. Mau keluar setengah mati. Begitu dia sudah meninggal, ternyata hartanya dinikmati sama orang lain. Selesai. Makanya Allah katakan, dan sungguhnya manusia itu sangat pelit karena cinta sama hartanya. Makanya sering orang mengatakan pelit pangkal kaya. Kalau mau jadi kaya, jadilah orang pelit. Iya, silahkan, engkau akan siksa dirimu sendiri. Ketika kita mau memanfaatkan harta itu buat kita, maka kita akan takut kekurangan. Orang kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya, saya kasih contoh lah, lucu manusia ini. Punya harta 10 juta. Paham ya? Di ATM. Ya, tiba-tiba kepake 100.000. Jadinya berapa? 9.900.000. Mulai dia nggak kepikiran, nggak bisa tidur, ya Allah, kurang 100.000 aja jadi 10 juta. Semalaman nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Uangnya nggak genep. Terjadi nggak ini? Bolak-balik. Lucu gitu. Yang dipikiri 100.000, padahal dia punya berapa? 9.900.000. Ini manusia. Kapan dia kayak gitu? Ketika mulai cinta sama hartanya. Berarti cinta harta merupakan siksaan buat dia. Kita nyiksa diri sendiri, nggak bisa tidur gara-gara apa? Cinta sama harta, takut kurang. Padahal nominalnya banyak. Orang lihat, banyak uangnya. Tapi dia ketakutan, mau keluar setengah mati. Kalau kurang baliknya nanti gimana? Belum tentu dapat, sudon terus sama Allah. Enak nggak orang hidupnya kayak gini? Siksaan ya. Inilah yang membuat orang dolim sama diri orang lain, dan juga dolim sama siapa? Dirinya sendiri. Maka dia adalah orang yang puncak kedoliman, karena dia mulai cinta sama harta. Padahal yang harus kita cintai siapa? Allah dan Rasulnya yang ngasih, bukan hartanya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW paling takut sama umatnya apa? Paling takut tentang kekayaan, bukan miskin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan fa wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, lal faqr ahsya alaikum. Aku enggak takut sama kalian kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Aku takut terhadap kalian bakal berubah kalau dibukakan dunia lebar-lebar. Begitu kita lagi susah, Masya Allah, ketemu sama teman-teman di majelis apa? Banyak. Betul enggak? Duduknya gampang di majelis, dengerinnya enak, kumpul sama teman bisa. Begitu penghasilannya naik dikit langsung absen. Kenapa? Banyak urusan ya akhi, sibuk. Subhanallah. Makanya Rasulullah takut itu. Kenapa? Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibukain atas orang-orang sebelum kalian. Banyak yang enggak kuat pas dibuka. Akhirnya apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian bakal berlomba-lomba kayak orang dulu berlomba-lomba. Mulai nggak kenal sama keluarganya, mau ketemu sama anak nanti dulu, ada urusan ketemu sama fulan di sini. Mau bicara sama istrinya me time, nggak ada kesempatan, nanti dulu saya harus keluar kota ke sini. Mau bertemu sama Allah buat ibadah, nanti dulu saya ada rapat sebentar.
Bayangin antum. Ketemu, jangankan ketemu sama Allah, ketemu sama keluarganya satu-satu nggak bisa. Apalagi ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya, setelah selesai semuanya, badan kita kuat atau letih? Capek. Ini yang terjadi. Coba adzan dulu, baru kita lanjutkan. Maka kemudian efeknya apa? Rasulullah mengatakan, "Fatuhlikakum kama ahlakakum." Maka ketika kalian berlomba-lomba dengan masalah dunia dan harta tadi, kalian akan celaka sebagaimana orang-orang dulu celaka. Kalian akan dapat apa? Kebinasaan dan kesiksaan dari Allah sebagaimana orang-orang dulu binasa. Mereka dulu binasa gara-gara apa? Saya mau tanya, Qarun itu awalnya taat gak sama Allah? Dia kaumnya Nabi Musa, taat dia. Paham? Begitu Allah bukain, berubah jadi orang yang gak kenal sama Allah. Mana yang kasihan? Orang yang seperti ini hancur, kasihan ya. Ya. Makanya coba perhatikan baik-baik. Ketika orang sudah binasa, mereka akan menjadi penyembah harta. Jadi budaknya harta, bukan hamba Allah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa dalam hadis ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Ya, binasa hamba dinar sama hamba dirham. Kalau kita sekarang apa? Di Indonesia hamba rupiah. Ya. Kenapa? Dikatakan juga wa abdul mahisa. Ya, hamba pakaian. Kenapa? In u'tiya radhiya. Kapan dia senang? Kalau dapat. Dikasih sama Allah baru dia ngerasa bahwa dia dikasih anugerah. Wa illam yu'ta sakhita. Begitu dia enggak dikasih, dia mencela. Ya. Banyak enggak orang yang kadang-kadang dekat sama kita pada waktu kita lagi banyak harta. Orang akan memuji kita 1001. Begitu kita salah, dia ngomong antum bener. Pendusta mereka. Tapi begitu antum enggak punya uang, mulai menunjukkan sikap aslinya. Mana teman, mana pengkhianat. Masing-masing pergi dengan 1001 alasan. Antum katakan, ya Allah, kemana yang katanya saya benar, kenapa kok mereka lari? Ini dia, karena mereka semua adalah hambanya harta, bukan hamba Allah. Makanya kalau sudah hamba Allah, sabar kalau antum diomeli. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Antum kalau kumpul sama teman-teman yang mereka cari ridho Allah, begitu antum salah dikasih tahu enggak? Jujur mereka, antum ini lagi futur ya, antum lagi jauh dari Allah. Komentar mereka dan nasihat mereka jujur, karena harapan mereka bukan harta antum, tapi harapan mereka adalah ridho Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang sebenarnya, bukan orang yang ketika antum salah tetap dikasih alasan antum benar. Kalau mereka seperti itu, begitu nggak ada urusannya dan nggak ada yang bisa diambil dari antum, mereka pergi. Ngapain urusan sama orang susah? Saya tambah susah nanti mereka pun pergi satu-satu. Ya. Makanya Allah suruh apa? Sabar kita kumpul sama orang yang cari ridho Allah. Karena mereka akan selalu komentar sama kita dan nasihat kita dengan jujur, bukan dengan apa adanya. Ada sesuatu di baliknya. Ada. Inilah orang-orang yang baik, yang hak, yang sebenarnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya ya Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha. Al-Alaq 6-7. Masukin baik-baik. Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan manusia itu ada makhluk yang jahat, angkuh, melampaui batas, ya.
Kapan dia ar-ra'ahu istaghna? Ketika melihat dirinya serba cukup dan banyak harta. Kalau banyak harta tidak diiringi dengan takwa, maka mereka berubah jadi manusia yang mengerikan. Tapi begitu banyak harta diiringi dengan takwa, maka mereka akan semakin takut sama hartanya. Takut jadi apa? Jadi fitnah. Maka apa yang lebih dari kebutuhannya dibuang cepat-cepat. Anu tahu Abdurrahman bin Auf? Begitu dapat keuntungan, kemana larinya? Dibagiin habis, dapat lagi dibagiin habis. Karena dia merasa cukup terhadap apa yang sudah jadi kebutuhannya. Sudah, sisanya dilempar. Karena ini yang jadi sumber malapetaka. Itu orang yang bertakwa. Tapi kalau kita mulai jadi pengumpul, jangan harap kita bisa mulai tetap bisa istiqomah salat 5 waktu. Mustahil. Kalau kita sudah mulai jadi pengumpul, paham? Karena kita ketika disinggungkan dengan urusan harta, maka Allah dikalahkan. Kapan? Mulai jadi pengumpul. Paham di sini? Ngumpulin, bukan memanfaatkan. Lainnya. Kalau kita memanfaatkan di jalan Allah, maka kita bisa istiqomah. Tapi kalau kita mulai jadi ngumpulin, ya, lupa tentang kewajiban kita sama Allah, di saat itu kita jadi orang zalim. Maka jangan heran kalau dirimu jadi orang yang mengerikan. Yang ketiga, masih ada satu lagi, insya Allah 4-nya kita bahas berikutnya di besok pagi. Ya. Ingat, memburu harta sesuatu yang tidak akan pernah selesai dan gak ada ujungnya. Memburu harta. Kenapa? Karena memburu harta tidak akan pernah mendapatkan tujuan yang dia capai. Pemburu harta gak pernah dapat capai, gak pernah dapat tujuannya, keinginannya, gak akan pernah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas, "Lau kana li ibni Adama wadiyan minal mal." Kalau seandainya nih seorang anak Adam punya 2 lembah emas, kepingin yang lain enggak? Kepingin enggak? Apa dia cukup dengan yang dia punya? Pengen lagi. Labtagha thalithan. Pasti kepingin 3. Kalau punya 3, coba ya kalau punya 4. Punya 4, coba punya 5. Enggak selesai hidup antum. Terus antum stres dengan apa yang dipunya orang dari tambahan. Sempet nikmatin enggak? Enggak sempet karena fokus sama tambahannya. Sempet syukurin? Enggak sempet karena fokus sama tambahannya. Berarti enggak bakal dapat tujuannya. Kapan dapat tujuannya dan sadar tentang tujuannya? Kalau masuk tanah ke mulutnya. Simpel kan? Makan tanah berhenti. Kapan makan tanah? Mati. Baru. Ternyata semua ditinggal. Ya Allah, ampuni saya, telat. Ini realita. Makanya hidup kita ini gak sadar kadang-kadang. Kalau arahnya salah. Bahkan antum akan tawaf ya. Kapan orang sadar mau umroh? Mulai bisnisnya turun. Tak umroh, siapa tahu bisnisnya naik lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini antum menjadikan akhirat untuk sebagai tujuan utamanya juga dunia. Kebalik hidup antum akhirnya. Pulang umroh bukan tambah baik, tetap buruk. Karena salah arah. Ya. Makanya dikatakan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba. Dikatakan dan tidaklah mulutnya anak Adam ini dipenuhi dengan tanah. Tapi ingat, Allah akan mengampuni siapa yang bertobat. Sebelum masuk tanah, tobat Allah ampuni. Sikapnya gimana? Allah rubah kalau tobat. Ya. Makanya Allah mengatakan alhaqumut takatsur. Kapan orang berhenti dari bermegah-megahan tentang dunia? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan baru berhenti dia. Ini ngerinya.
Ya. Nah, penyakit ini jangan pernah ngerasa aman. Bukan orang muda aja yang kena, tapi orang tua bisa kena. Apa indikasinya orang tua yang kena? Nah, Rasulullah kasih gambaran nih. Ya. Dikatakan qalbus syekh syabun ala hubbithnain. Orang yang badannya tua, jiwanya masih ngerasa muda kalau masih cinta sama dua. Badannya fisiknya udah gemeteran nih. Ya. Tapi begitu diomongin, Pak, umurnya berapa? Saya nih masih 28. Berarti dia masih cinta dua hal. Hubbul aisy wal mal, cinta hidup dan cinta harta. Orang kalau sudah cinta harta dan hidup ya ikhwah, disebut orang tua nggak terima dia. Siapa bilang? Karena kalau orang tua berarti sudah dekat mati, betul nggak? Nggak terima. Siapa bilang? Saya ini ya masih umur 25, antum sama Anas 11-12. Betul nggak? Karena pikiran dia apa? Pikiran dia bukan kematian, tapi kepingin hidup panjang. Makanya, kayaknya wajahnya pucat, panik dia. Saya sakit ya, cepat-cepat. Jangan sampai saya mati. Takut, karena masih cinta apa? Cinta hidup dan harta. Tanya sama mereka. Ini ngerinya, orang tua juga bisa gitu. Ya. Yang terakhir, yang keempat, tatkala seseorang tergiur merasa manisnya dunia, ya, tapi dia harus sadar bahwa dunia dibanding dengan akhirat maka tidak akan pernah ada apa-apa nilainya sama sekali. Antum kalau ngerasain manisnya dunia, yang antum merasain itu bakal jadi pahit. Kalau antum tahu manisnya akhirat. Paham di sini? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, dunia yang antum katakan manis, dunia yang antum katakan enak ya, itu tidak ada nilainya di mata Allah. Hina. Sebagaimana dikatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafira minha syarbata ma. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya satu sayap nyamuk saja, kita sering dengar ayat hadis ini, maka orang kafir gak dibiarkan buat minum satu teguk air, gak dikasih apa-apa sama Allah orang kafir kalau ada nilainya dunia. Kalau gak ada nilainya, orang kafir ngapain? Bukan sekedar minum air, nyelam. Orang kafir berenang, betul nggak? Menikmati sepuas-puasnya. Karena buat orang mukmin dunia itu hina. Bukan kita nggak boleh jadi orang kaya, disuruh jadi orang kaya, tapi paham sikapnya. Apa yang jadi kebutuhan kita itu yang cukup. Apa yang lebih itu yang kita lepasi. Baru kita nggak kefitnah, paham? Tapi begitu kita mulai jadi pengumpul, loh Ustaz, kalau saya nggak punya kelebihan harta, nanti anaknya padahal masih umur 2 bulan, nanti anak saya sekolahnya gimana? Emangnya 2 bulan anak antum langsung sekolah? Langsung sekolah nggak? Yang jamin anak kita bisa sekolah atau enggak siapa? Orang tuanya atau Allah? Persis. Disinilah kita mulai ikut campur urusannya Allah. Makanya antum stres karena mikirin kejauhan. Memangnya nanti antum bakal masih hidup. Paham di sini? Yang Allah perintahkan kita buat bersyukur adalah hari itu. Paham? Hari itu. Tapi kita diperintahkan buat kaya supaya kita bisa nolong orang banyak. Bukan buat pribadi sendiri. Ketika kita bisa nolong orang banyak, maka Allah akan nolong diri kita dan keluarga kita. Itu jelas. Makanya ya disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyab. Dia mengatakan apa? Wahai anakku, tahu nggak kenapa aku banyak sholatku sama Allah? Kenapa aku sering sholat sama Allah? Supaya Allah nolong diri. Ini orang yang benar. Kalau saya taat sama Allah, Allah bakal jamin keluarga saya.
Kalau saya melakukan perintah Allah dengan baik, Allah jamin keluarga saya. Ini prinsip yang benar. Dan itu yang ditanamkan oleh orang-orang yang taat sama Allah terhadap keluarganya. Saya ibadah supaya Allah perhatian sama kalian. Kenapa Allah katakan apa? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Antum jangan skip ayat ini. Antum sering doa ini, tapi tahu nggak maknanya? Allah kepengen menunjukkan kepada hamba-hamba yang beriman, kepengen menunjukkan, ditunjukkan sama Allah bagi hamba yang beriman bahwa keluarga yang dicintainya dia menjadi orang-orang yang taat sama Allah, penyejuk hati. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman saja yang Allah kasih. Jadi antum bakal ngeliat di rumah antum ada surga kalau antum memantaskan diri antum buat masuk surga. Tapi kalau antum gak pantas buat masuk surga dan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, jangan harap rumahku surgaku. Maka antum akan bermasalah di dalam rumah antum. Padahal tujuan kita buat cari harta, buat cari apa? Kebahagiaan. Malah jadi malapetaka karena kita tidak menjalankan apa yang Allah inginkan. Jelas. Tapi begitu menjalankan apa yang Allah inginkan, sesederhana apapun hidup antum, tetap antum akan bahagia. Karena yang memberikan kebahagiaan dan tidak hanya Allah. Hanya Allah, bukan kita. Paham di sini? Ya. Makanya orang-orang yang salah perhatian terhadap urusan dunia, maka mereka akan dapat 3 kesengsaraan. Catat ini dalam hidup. Imam Ibnu Qayyim mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu min ats-tsalath. Di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan disebutkan para pecinta dunia itu enggak lepas dari 3 siksaan. Apa aja? Pertama, hammun lazim. Mereka akan merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Antum kalau dagang, dalam proses antum dagang, tenang atau gelisah? Takut kalau rugi gimana ya? Mau mulai dagang sudah mulai gelisah. Baru mulai, paham ya? Buka toko baru itu sudah gini gak karuan. Kalau nanti gak laku gimana? Kalau nanti gini gimana? Maka antum caranya bukan apa? Bukan usaha sambil berdoa, usaha sambil medsos. Medsos dulu. Pokoknya terkenal, oh jamin laku. Begitu gak laku bingung antum. Apa yang kurang? Maka mulai tanya, ada doa mujarab gak? Kadang-kadang lucu. Bukan kemudian kita minta sama Allah, ya, berusaha cari ridho Allah, marah cari jalan samping. Tambah nggak laku, tambah stres. 1, 2, wa ta'abun daim. Antum bakal ngerasain capek hati, capek badan terus menerus. Betul nggak? Antum pulang kerja, gimana rasa badannya? Fit atau capek? Mau ketemu keluarga sudah gak bisa, ngapain? Tidur. Betul gak? Tapi antum selesai qiyamul lail, sholat tahajud, sudah taraweh sambung qiyamul lail lagi, pagi masih bisa kerja gak? Capek gak hatinya? Capek gak badannya? Kalau hati antum capek, badan antum capek, gak bakal antum nerusin qiyamul lail. Betul? Buktinya berubah. Padahal apa? Antum terus ibadah semalaman. Lihat ya ikhwah, kondisinya 180 derajat berinasi. Jelas? Yang ketiga, wa khasaratun la tanqati. Kerugian yang tidak akan pernah berhenti. Yang kita takutkan apa? Rugi, dan rugi. Antum padahal untung terus. Yang antum bikin apa? Kalau rugi gimana? Padahal rame. Kalau rugi gimana? Selalu kalau rugi gimana?
Padahal orang lihat rugi, padahal nggak rugi antum. Kalau rugi gimana? Terus pikiran kita jadi masalah buat kita. Itu para pecinta dunia. Tapi kalau antum ibadah, ketika antum mulai bisa membantu orang lain, bukan dengan harta, pakai tenaga aja, ngerasa rugi nggak? Ketika orang merasakan bahagia, bersyukur, antum tambah semangat. Yang lemes jadi nggak lemes. Berubah 180 derajat nilainya ya ikhwah. 3 hal ini nggak muncul dalam hidup antum. Kalau hidup antum lakukan karena Allah Azza wa Jalla, baik urusan harta ataupun urusan kita terhadap sesama manusia, nggak ada capeknya. Paham? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i. Nah terus kita ini dengan harta gimana sikap yang benar? Imam Syafi'i di dalam bait syairnya mengatakan, Inna lillahi abdan futan. Allah tuh punya hamba-hamba yang cerdas. Kenapa? Tarakud dunya wa khaful fitnah. Mereka meninggalkan dunia, ya, dan khawatir terhadap fitnahnya. Maksudnya tarakud di sini adalah mereka mencari dunia seperlunya dan khawatir, hati-hati terhadap fitnahnya. Kemudian apa? Nadhara fiha falamma alimu annaha laysat lil hayy watana. Mereka memperhatikan dunia. Oh, dunia ini bukan buat hidup selamanya. Maka sikapnya apa? Ja'alu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali sufuna. Mereka menjadikan dunia ini kayak lautan. Laut besar enggak? Besar ya ikhwah. Antum bakal melewatinya. Pakai apa antum selamat? Mau berenang? Berenang capek enggak? Biar enggak capek pakai apa? Perahu. Perahunya adalah amal soleh. Engkau jadikan amal solehmu sebagai perahu buat melewati dunia. Baru selamat. Ada ombak tetap jalan. Ada fitnah, ada cobaan, tetap antum istiqomah. Karena perahunya adalah amal soleh. Selesai. Jelas sekarang? Paham? Tapi begitu antum gak pakai amal soleh, langsung pelan-pelan tenggelam. Baik diri kita berubah mulai jadi zalim, dan diri kita juga mulai jadi gak bahagia. Tenggelam sudah, kena fitnahnya, berubah total, lupa sama Allah, penyakit macam-macam. Mulai ninggalin amal saleh. Jadi kita harus kaya atau miskin? Kaya itu baik. Tapi bagi siapa? Jawabannya adalah besok pagi insyaallah. Ya. Obatnya secara total saya akan bicarakan insyaallah di pertemuan sesi yang kedua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Tidak ada. Insyaallah kita besok kita akan lihat orang yang bertakwa itu ngelihat harta itu sebagai apa? Ya, apakah kemudian kita harus miskin ataukah harus kaya? Maka jadi orang yang kaya yang sebenarnya yang bagaimana? Jawabannya adalah di pertemuan sesi kedua insyaallah. Kita akan bahas tuntas di yang keempat. Awal adalah tentang bagaimana fitnahnya dunia. 4 berikutnya kita akan lihat bagaimana sikap seharusnya kita terhadap dunia dan mensikapi kedzaliman yang terjadi pada dunia. Judulnya adalah yang keempat berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat kita semuanya, serta mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu diberikan rahmatnya dan selalu diberikan petunjuknya dan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.